Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Mulyanto. Di kesempatan hari ini saya akan menjelaskan lingkungan basis data. Lingkungan basis data adalah infrastruktur dan konfigurasi yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan prosedur yang mendukung pengelolaan, penyimpanan, pengaksesan, dan pengolahan data dalam suatu sistem basis data. Tujuan lingkungan basis data. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakaian melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Arsitektur basis data. Arsitektur basis data adalah desain dan organisasi yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data dalam sistem informasi. Ini mencakup komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja sama untuk memastikan data tersedia, dapat diakses, dan aman. Arsitektur basis data dibagi menjadi 3 level, yaitu yang pertama internal atau physical level, yang kedua eksternal atau view level, dan yang ketiga konseptual atau logical level. Yang pertama, internal atau physical level. Level internal dalam arsitektur sistem basis data adalah level yang berkaitan dengan penyimpanan secara fisik. Level internal merupakan level rendah yang berkenaan dengan penyimpanan secara fisik dan digambarkan dengan skema internal yang mendefinisikan beragam jenis record tersimpan dan spesifikasi indeks apa yang ada. Yang kedua, eksternal atau view level. Level eksternal adalah level yang berhubungan langsung dengan penggunaan database. Level eksternal merupakan level abstraksi terakhir yang menggambarkan hanya sebagian saja yang dilihat dan digunakan dari keseluruhan database. Misalnya, penggunaan database dapat memiliki pandangan eksternal yang berbeda tergantung dari kebutuhan mereka. Seseorang programmer dapat memiliki pandangan eksternal yang berbeda dengan seseorang end user. Programmer mungkin hanya ingin memiliki data dari tabel employer, sedangkan end user mungkin hanya ingin melihat data dari tabel employer dan tabel department. Yang ketiga, konseptual atau logical level. Level konseptual atau logical adalah level yang menggambarkan data apa saja yang disimpan di dalam basis data dan hubungan relasi yang akan terjadi antara data dari keseluruhan basis data. Level konseptual atau logical level merupakan level abstraksi data yang tinggi yang mewakili representasi seluruh muatan informasi yang dikandung oleh basis data, menghubungkan antara level internal dan level eksternal. DBMS. DBMS adalah suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user atau pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol dan memanipulasi data yang ada. Untuk komponen-komponen DBMS dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu File Manager, Database Manager, Query Processor, DML Precompiler, dan DDL Compiler. Fungsi DBMS, fungsi Database Management System atau yang disingkat DBMS adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisien operasional. Yang kedua, meningkatkan keamanan data. Yang ketiga, meningkatkan kualitas data. Yang keempat, backup dan recovery data. Yang kelima, meningkatkan integritas data. Bahasa yang digunakan DBMS. Data sub language adalah subset sub bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. Dalam basis data secara umum dikenal dua sub language, yaitu
Yang pertama, Data Definition Language atau yang disingkat DDL, dan yang kedua, Manipulation Language atau yang disingkat DML. Data Manipulation Language atau yang disingkat DML dibagi menjadi dua, yaitu satu, Procedural DML dan Non-Procedural DML. Data Definition Language atau yang disingkat DDL. DDL adalah bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data. Di dalamnya termasuk record, elemen data, kunci elemen, dan relasinya berupa perintah-perintah yang digunakan untuk menjelaskan objek dari database. Yang kedua, Data Manipulation Language atau yang disingkat DML. DML adalah bahasa yang digunakan untuk manipulasi data dalam database relasional. DML berisi perintah yang digunakan untuk menyisipkan, memperbarui, menghapus, dan mengambil data dari database. Perintah yang sering digunakan dalam DML termasuk select, insert, update, dan delete. Ada dua jenis data manipulation language DML, yaitu yang pertama ada procedural DML, digunakan untuk mendefinisikan data yang diolah dan perintah yang akan dilaksanakan. Yang kedua, non-procedural DML, digunakan untuk menjabarkan data yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara pengambilannya. Data dictionary. Data dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam database. Data dictionary biasanya disebut juga dengan metadata atau data mengenai data. Perintah yang sering digunakan dalam kamus data termasuk create, alter, rename, dan drop. Kamus data mendefinisikan perubahan skema database dan berfungsi untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur data pada database. Model data. Model data adalah kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik data, dan batasan data. Ada beberapa jenis model data, yaitu yang pertama ada model data file datar atau flat file data model. Yang kedua, model data hierarki atau hierarchical data model. Yang ketiga, ada model data jaringan atau network data model. Yang keempat, ada model data relasional atau yang disingkat atau relational data model. Yang kelima, ada model data berhubungan entitas atau entity relationship data model. Dan yang terakhir, yang keenam, model data berorientasi objek atau objek orientasi data model. Sekian dari penjelasan saya. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.